Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala rasulina Muhammad, shallu ala thayyibi qulubina Muhammad, shallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirina biqalbin salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka hadisnya di kitab Riyadhul Ma'wanah yang mana ada kaitannya dengan tentang keimanan di kitab Duratun Nasin ini, yaitu syaitan ya. Ini bab syaitan, yaitu ke Rasulullah SAW ketika inna syaitana la yafraku min dilli umara wa masalaka umaru fajjan ila salaka syaitanu fajjan akhara. Jadi setan ini adalah takut kepada Umar, ya, takut kepada Umar bin Khattab, yang mana melihat jalannya dia berhadapan, dia takut, apalagi bayang-bayangnya. Ini namanya setan betul-betul takut kepada Sayyidina Umar, ya. Begitu pula dengan Sayyidina Ali, imannya begitu kokoh. Jadi iman di sini harus kokoh seperti gunung yang kuat dari badai, yang kuat dari hujan dan angin. Betul-betul harus kokoh. Supaya apa? Tidak seperti Kiai Barseso. Dalam kitab Duratun Nasin ini akan saya ceritakan tentang keimanan Kiai Barseso yang mana menjadi kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai Barseso ini perlu diketahui bahwa dia seorang alim ulama yang luar biasa, ngalim, beribadah kepada Allah selama 220 tahun. Selama 220 tahun beliau tidak pernah melakukan kemaksiatan yang baik bersifat penyakit hati maupun dohir, ya. Karena barokahnya sehingga mempunyai santri yang berjumlah 60.000 hampir menjadi wali, ya kan? Kenapa? Luar biasa barokahnya, karena santrinya itu 60.000 itu bisa terbang semuanya. Sangat tersohor, terkenal kejadukan keampunan Barseso. Tapi para malaikat di situ menghadap pada Allah Ta'ala, kagum kepada ibadahnya Barseso yang selama 220 tahun tidak pernah maksiat. Saking takjubnya Allah Ta'ala ngendika berfirman bahwa di dalam firman-Nya yang artinya, kenapa kalian kagum kepada Barseso, kan gitu. Sesungguhnya Barseso itu menurut ilmuku akan kafir dan masuk neraka buat selama-lamanya dikarenakan minuman khamr. Nah, di bab khamr ini yang menjadikan seorang menjadi celaka, ya. Seseorang menjadi celaka bisa menjadi selama-lama dohir batin, ya, merugi dunia dan akhirat. Seperti cerita Barseso ini, karena percakapan Allah dengan malaikat itu didengar oleh iblis, yang mana hobinya nguping, dia sudah dikeluarkan dari surga, ya, dia nguping. Akhirnya terima bocoran bahwa Barseso itu orang ahli ibadah yang begitu hebatnya akan mati, akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan kafir karena khomer. Bagaimana caranya iblis ini merayu biar bisa masuk ke kalangannya pesantrennya Barseso. Akhirnya iblis, kita ambil si Fulan, melamar untuk menjadi santrinya Kiai Barseso. Setelah melamar, diterimalah menjadi santri Barseso. Kemudian hari pertama si Fulan ini puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa. Diperhatikanlah saname santri baru tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Dia besit hati Barseso. Akhirnya, wah, santriku ini luar biasa nih, tidak biasa seperti santri yang lain. Saya ibadah 220 tahun belum bisa 3 hari 3 malam puasa ngebleng. Padahal syariatnya puasa itu buka ya sahur, ya kan? Buka sahur. Nah ini sampai 3 hari 3 malam, ya kan, nggak buka, nggak sahur, nggak tidur, nggak minum, nggak makan. Berarti ada kaguman kepada si Fulan itu. Kemudian dipanggillah si Fulan itu, bagaimana kamu kok bisa hebat, ya, saya kagum padamu, saya takjub padamu, saya heran padamu. Akhirnya dikasih rumusnya, Pak Yai, kalau Pak Yai kepengen seperti saya, gampang syaratnya. Biar ibadahnya kuat puasanya 3 hari 3 malam.
Apa itu amalanmu? Saya dulu pernah melakukan namanya kemaksiatan, dosa besar, tapi saya kuat menjadi ibadah. Apa dosamu? Dia pertama melakukan zina. Oh, nggak berani saya, itu dosa besar, nggak berani. Terus kasih tahu lagi, membunuh Yai, saya pernah itu. Oh, nggak berani, nggak boleh, haram, dosa. Ya, Yai gimana? Yang di bawahnya itu ada tawar menawar. Nah, inilah bujuk rayunya setan untuk mengambil, ya kan? Dia bikin kontrak intelijennya dulu. Kemudian apa? Akhirnya ditawar minum-minuman. Pak Yai, minum-minuman itu enak, memabukkan, tapi tidak dosa besar gitu. Ya kalau itu maulah. Tapi di mana ini kan di santri. Oh gak ada ya, saya punya kenalan di sana, langganan saya dulu, ya kan, di kampung anu, pokoknya aman. Oh, masyarakat nggak ada yang tahu kan, Pak Yai kan ulama di sini. Akhirnya setuju. Bujuk rayunya akhirnya si Kiai Barseso menuju ke kampung si anu. Ya katakan di pinggir sawah. Ya di kat ini di cerita kita tapi nggak ada pinggir sawah. Ini di pinggir sawah. Kemudian akhirnya beli minuman di situ, ketemu si penjualnya cantik, semok, seksi. Akhirnya diminum. Setelah diminum, karena pikirannya sudah hilang, akal sehatnya sudah hilang, imannya sudah diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Barseso melakukan perbuatan keji, yaitu melakukan pemerkosaan kepada si penjual itu. Lah, setelah melakukan perbuatan itu, si suaminya melihat pulang ke rumah, akhirnya ketahuan, ya kan, takut aibnya terbongkar, akhirnya dibunuh suaminya itu. Ada pertumpahan darah, akhirnya dibunuh. Lah si fulan tadi menjelma kepada masyarakat, woro-woro kepada masyarakat, bahwa Kiai Barseso melakukan perbuatan yang tidak selayaknya, tidak patut, tidak terpuji. Dia mabuk-mabukan, membunuh orang, memperkosa. Akhirnya seluruh warga menangkap Kiai Barseso. Sebagai hukumannya, setelah penangkapan itu hukumannya satu, yaitu karena dia melakukan minuman khamr, akhirnya dikasih apa ya, dicambuk itu 80 kali, ya, minimal 80 kali, karena dia memperkosa menjadi ditambah lagi cambukannya 100 kali. Karena dia membunuh, akhirnya dia disalib. Disalib, akhirnya terjadi apa ya? Ya, pokoknya luar biasa di situ. Barseso sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian fulan yang santri tadi menjelma santrinya kembali. Gimana Pak Yai keadaannya? Wah, keadaanku payah kayak begini, saya nggak bisa apa-apa. Nah, itulah Pak Yai, kalau mau tahu, selama 220 tahun saya tersiksa. Saya kepanasan gara-gara ibadah Yai, ya kan? Semua santri saya nggak bisa saya goda. Nah, inilah kalau Pak Yai nurut saya, mau berhasil, mau selamat, ada caranya. Akhirnya terpancing lagi dengan bujukan setan itu. Ya, pancing setan itu betul-betul setan itu dengan cara halus. Kalau Pak Yai mau selamat, ikutin saya. Apa itu? Jenengan sujud padaku. Nah, Barseso menjawab, gimana saya mau sujud, orang tangan saya begini, saya disalib begini. Gampang, dengan membawa isyarat, dengan isyarat tangan atau mata, bahwa manduk bahwa engkau sujud padaku. Akhirnya Barseso kepengen bebas, tunduk pada santrinya tadi si fulan itu. Akhirnya Barseso melakukan perbuatan nyembah kepada iblis. Pas waktu nyembah itu Allah mencabut nyawanya, menjadi kafir, tanpa iman, tanpa Islam. Ya, apa yang kita petik di sini, bahwa minuman khamr itu tidak boleh diminum, mendekati aja tidak boleh, apalagi diminum. Bahayanya sangat besar sekali. Jadi kalau orang minum minuman, berarti iman Islamnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah sadar, akan dikembalikan lagi, ya kan? Dan minuman khamr ini badannya najis selama 40 hari. Jadi dia melakukan sholat juga nggak sah, wong badan najis. Nah, ini perlu diketahui bahwa yang punya, sebagai orang tua yang mempunyai anak putra putrinya, dijaga, dikasih edukasi bahwa bahayanya minum khamr itu sangat berbahaya sekali, bisa melebihi dari perbuatan, bisa membunuh dan zina seperti Kiai Barseso. Semoga ini bermanfaat, menjadi berkah kita semuanya, bahwa kita harus berilmu, menjadi orang-orang yang soleh-soleha,
Jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.